Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo guys, jadi di video kali ini kami akan menjelaskan satu materi yaitu tentang Kerajaan Rakyat Indramayu. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Bukan saya Nova Olivia. Saya Sally Margara Septania Tarigan. Tonton saja video ini sampai habis ya guys. Latar belakangnya. Pada tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang dimanfaatkan untuk kepentingan perangnya. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942. Daerah Indramayu juga tidak luput dari perhatian mereka. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di eretan Indramayu, tepatnya di Kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya berpangkat jenderal datang ke sebuah pendopo yang ada di Indramayu. Mereka menuntut penduduk yang ada di Indramayu untuk memberikan hormat. Siapapun yang tidak memberikan hormat, maka akan dipukul atau diteriaki bagero atau yang berarti bodoh. Itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil padi mereka kepada Jepang. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pemberontakan tani di Indramayu terhadap Jepang. Selanjutnya, perlawanan rakyat Indramayu diprasakai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Pada tahun 1944 Maret, petani yang ada di desa Kamplongan melancarkan protes karena masalah kewajiban serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dan membawa satu komping truk melalui desa Kedung Bundir. Setelah itu ditambah lagi satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kamplongan. Sebelumnya, para petani yang ada di desa Kalongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap. Para petani juga sudah mempersiapkan diri dengan aneka senjata mereka, seperti bambu, golok, tombak, dan juga keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan kedua belah pihak, yaitu Jepang dan juga Indramayu. Dan di desa Kamplongan sendiri ada tempat yang meninggal karena ditembak oleh tentara Jepang, yaitu Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan juga Kohji. Selanjutnya, adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Kamplongan mengumbarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di Cidempet. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meletus di Cidempet dengan sebab perlawanan yang sama. Tokoh-tokoh yang melopori protes sosial di Cidempet sendiri adalah Haji Mas Riyas, Haji Dukarim, Surah, Karsina, Sikyan, dan Tasya. Merekalah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di kecamatan Loh Bener, Singdah, dan Losarang untuk melawan orang Jepang. Nah, akhir perlawanan rakyat Indramayu setelah pecah bertempur di desa Cidempet yang merembet hingga ke desa lainnya. Tidak terlihat lagi aparat pemerintah Jepang, baik sipil maupun militer yang datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirim Haji Abdullah Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdullah ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan dimasukkan ke dalam sel tahanan pendopo di Indramayu. Belum berhenti di situ. Jepang
melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet di daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi oleh Jepang. Rakyat tidak curiga pun langsung berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya para kiai dan ulama desa yang tertangkap. Nah, ada juga beberapa tokoh perlawanan rakyat Indramayu, yaitu Haji Matriyah, Haji Kartiwa, dan juga Kaisar Seng. Nah, akhirnya perlawanan ditandai dengan penangkapan para pemimpin di Indramayu. Setelah banyaknya para tokoh yang ditangkap, para warga pun akhirnya menyerahkan diri. Perlawanan pun berakhir dengan kekalahan rakyat Indramayu ataupun tidak berhasil. Mungkin segitu saja yang bisa kami sampaikan tentang materi kerajaan rakyat Indramayu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.